kita perlu mencatat bahwa Mas Nasrun itu sudah membanding berbagai undang-undang desa, tentang desa dari masa Indonesia Merdeka. Dan kalau saya tambah tulisan Pak Sayogyo, Pak Mubiarto, Pak Sutanjo, ahli hukum dari UNER, semuanya sudah almarhum, ketika menulis tentang undang-undang tentang desa di masa Hindia Belanda itu, saya kira sudah tegas dari Mas Nasrun, sebetulnya yang arahnya itu tipe ideal dari suatu peraturan perundang-undangan tentang desa itu ya memang otonomi desa. Meskipun kita sudah membuktikan juga bahwa kemandirian desa itu sebetulnya makna lain dari otonomi. Gampangnya kalau di Inggris kan kemandirian itu ya namanya ya otonomi gitu. Jadi sebetulnya arahnya begitu. Nah, berkaitan dengan itu juga di awal reformasi itu dikenal dengan istilah ekonomi rakyat. Jadi waktu itu ada istilah ekora, gitu, ekonomi rakyat. Nah, ekonomi rakyat yang paling jelas tentu saja di desa, di salah satu apa namanya publikasi YouTube dari RPDN itu yang baru-baru saja itu juga ditunjukkan di podcast desa itu bahwa memang ketika krisis itu justru ekonomi rakyat itu sebagai buffernya. Tapi setelah di luar krisis itu sering ditinggalkan. Itu sudah sejak lama. Ada satu dokumentasi terbaru tentang ekonomi masyarakat desa sepanjang revolusi fisik 1945-1949. Pada waktu bantuan dari Amerika Serikat, World Bank, kepada Belanda, itu sebetulnya di tahun 45 sempat muncul bantuan itu, dan kemudian digunakan Belanda untuk mendanai salah satunya ransum dari para tentara, ya, tentara Belanda yang ada di Indonesia gitu. Dan kemudian setelah tahun 47 itu, setelah ada se- apa namanya, serangan 1 Maret itu, ya, itu dan kemudian ada serangan pertama yang tahun 47, itu kemudian World Bank dan terutama Amerika pada saat itu, serta Australia, kemudian berbalik mengetahui bahwa ternyata digunakan untuk memerangi Indonesia gitu, rakyat gitu ya. Ada bukti-buktinya. Nah, sejak saat itulah kemudian kekejaman eh, tentara Belanda itu meningkat gitu. Karena dana bantuan di stop. Jadi mau nggak mau harus ngambil ransum dan akhirnya jadi terbaca bahwa yang menjadi penjaga ransum Republik Indonesia itu adalah warga desa. Ya tentu saja waktu itu jauh lebih banyak petaninya. Jadi sekarang sudah ada bukti-bukti yang lebih jelas tentang itu. Ya Pramudia Anantatur juga menulis tentang kronik revolusi, di situ juga ditunjukkan untuk versi beritanya. Nah, di masa Undang-Undang Desa itu boleh dikatakan dan kita harus menuliskan dan sekarang ketika saya sedang menulis buku itu jadi jelas tidak boleh kita mulai di tahun 2014 ya. Tapi ya harus kita mulai di tahun 2006 itu ya. Ketika menjelang Undang-Undang Desa itu sudah banyak gerakan-gerakan dari desa yang akhirnya kemudian memunculkan Undang-Undang Desa di tahun 2014. Meskipun sebagian menuliskannya di 2013 tanggal 18 Desember ya, ketika paripurna DPR itu menyetujui gitu. Sementara tanggal apa namanya 15 Januari itu adalah tanda tangan dari presiden ya. Nah, sejak saat itu kalau kita cek tadi pagi ada berapa staf kementerian yang eh, mampir ke rumah gitu. Itu memang saat ini yang dibutuhkan itu informasi mengenai beragam manfaat dari Undang-Undang Desa itu. Di Kementerian Desa itu sempat di tahun 2018 itu ada satu seri laporan buku ya maksudnya buku. Bisa dilihat di
di Google Book gitu, Google Playbook itu tentang manfaat dari undang-undang desa di masing-masing provinsi. Ya pada saat itu ada eh, lebih dari nggak sampai 37 provinsi ya, 34 provinsi. Jadi seperti itu. Nah, persoalannya adalah yang kondisi terutama setelah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini ada perubahan yang sangat drastis yang kiranya seperti biasa di masa-masa kita mengalami perubahan itu kita kehilangan orientasi. Ini sebetulnya benar apa salah itu? Ini arahnya itu ya apa tidak gitu. Jadi kalau kita setelah keluar dari kemelut itu mungkin kita bisa menilai, oh ternyata yang ini yang benar itu yang salah. Tetapi pada saat kita masuk dalam kemelut perubahan sosial itu sudah biasa bahwa kita kehilangan orientasi. Nah, salah satu yang kita masih apa namanya saling bertanya-tanya itu apakah ketika negara ikut serta sampai ke desa, kemudian menggunakan seperti biasa itu, menggunakan perisai yang sama, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Nah, apakah itu eh, berarti sudah benar ya? Benar dalam artinya itu akan membuat desa menjadi lebih maju, mandiri, dan warganya lebih sejahtera. Jadi patokannya seperti itu. Dan kemudian ada diberi contoh bahwa contoh yang sangat spektakuler antara lain kalau di dunia memang Republik Rakyat Tiongkok ya, RRT. Jadi di Tiongkok dulu namanya Cina tapi secara resmi sekarang disebut Tiongkok meskipun kita nggak terlalu terbiasa untuk menyebutnya itu. Bagaimana kemiskinan dihitung dengan cara apapun itu bisa hilang 100% dalam 30 hari gitu. Kemudian bagaimana desa itu juga berkembang dengan cepat, bukan 30 hari, maaf, 30 tahun gitu ya. Kemudian desa juga berkembang dengan cepat setelah tahun 90-an gitu ya. Nah, kemudian dilihat bahwa itu adalah contoh baik dalam tanda kutip ya, contoh baik dari state capitalism. Jadi suatu kapitalisme negara yang masuk sampai ke desa dan kemudian membuat desa makin maju. Meskipun sekarang setelah banyak orang menulis tentang Cina, salah satu tulisan yang berkembang pesat di dunia itu adalah tulisan-tulisan tentang Cina. Dan di dalamnya termasuk tentang desa-desa di Cina. Di situ kita kemudian sekarang bisa mengetahui plus minusnya. Plus minusnya. Nah, pada titik inilah kita memang perlu membahas supaya lebih jelas apakah jalur ketika negara masuk ke desa, baik itu melalui Koperasi Desa Merah Putih yang jelas, mengambil dana desa itu juga yang jelas. Kemudian yang sayup-sayup juga sudah masuk yaitu Badan Gizi Nasional melalui makan bergizi programnya makan bergizi gratis. Tapi sekarang kita tahu semua itu kan karena menggunakan APBN ya pasti itu hasil dari usaha seluruh rakyat itu yang kemudian dipajakin. Nah, jadi kiranya itu mungkin yang saat ini menjadi penting untuk kita bahas ini, yaitu transformasi kapitalisme negara di desa. Jadi yang disebut di Cina itu ya disebut kapitalisme negara, yang disebut di negara lain yang sebetulnya neoliberal itu juga disebut kapitalisme negara. Jadi hampir semua negara itu tidak terlalu percaya pasar itu bisa dibebaskan di masa yang paling akhir ini, yaitu setelah adanya krisis moneter kalau di Indonesia 98, kalau di negara-negara maju 2008. Jadi disitulah mulai menguat kapitalisme negara. Tidak hanya di Indonesia jadinya, tapi juga di negara lain. Dan memang kalau kita melihat apa sih kaitannya dengan Cina gitu ya. Karena sebetulnya nanti kita lihat bahwa Cina itu salah satu contoh yang menarik untuk saat ini. Definisi dari kapitalisme negara itu adalah
sistem di mana negara bertindak sebagai aktor ekonomi utama. Dan dia menggunakan pasar untuk yang paling baru, menggunakan pasar itu untuk tujuan-tujuan politik dan keamanan serta kelangsungan rezim. Ini versi yang paling baru karena sebetulnya kapitalisme negara itu mulai ditulis sejak abad ke-19 ya, 1800 sekian ya. Kemudian sekarang muncul berbagai versi dan sekarang yang paling baru itu adalah menggunakan pasar, negara menggunakan pasar untuk mencapai tujuan politik, keamanan, dan kelangsungan rezim. Jadi bukan dalam rangka efisiensi. Sebagai perbandingan, di tahun 1930-an, ketika kita kenal di Indonesia ada istilah Malais, itu terjadi di hampir seluruh dunia itu pada saat itu negara kemudian juga ambil alih. Tapi dalam rangka meningkatkan economic of scale, jadi untuk meningkatkan efisiensi. Tapi saat ini nggak seperti itu tujuannya. Nah, beberapa indikasinya adalah yang pertama menggunakan basis keuntungan dari penjualan migas. Ya, Indonesia tentu saja berbagai pihak mulai melihat bahwa Orde Baru itu dimulai dari kapitalisme negara, terutama ketika 1970-an itu minyak dan gas naik dan kemudian Indonesia mendapatkan keuntungan yang sangat besar ya, yang kemudian digunakan untuk pembangunan fisik terutama oleh oleh eh, saat itu Presiden Soeharto. Kemudian yang kedua adalah menggunakan BUMN. Jadi ciri yang saat ini juga ada kalau ciri penggunaan minyak dan gas itu kan relatif di Indonesia nggak berlaku lagi ya karena kita net importir dari minyak dan gas bumi. Kita punya gas bumi, tapi ternyata kita juga LNG-nya itu impor dan sebagian impor itu memang dari Timur Tengah. Jadi kalau misalnya ada yang memperkirakan sebentar lagi LPG ibu-ibu akan kesulitan itu ya kita memang punya gas alam yang tinggi, tapi ternyata untuk jadi LPG itu kita masih impor gas alam cairnya dari negara luar, terutama dari Timur Tengah. Kemudian menggunakan BUMN sebagai alat negara untuk mengambil keuntungan dari berbagai pihak ya. Dalam konteks kita tentu saja BUMN digunakan untuk mengambil keuntungan dari desa. Itu cara yang yang kedua seperti itu yang masih berlangsung sekarang. Kemudian menggunakan perusahaan-perusahaan swasta. Jadi negara itu menanamkan modal, membeli saham perusahaan swasta yang sangat berkualitas gitu. Sehingga kemudian itu perusahaan swasta itu sebetulnya namanya perusahaan swasta, tapi modal terbaiknya adalah dari negara. Nah ini kita belum terlalu melihat ya, tapi beberapa pihak sudah mulai mendeteksi ya. Danantara itu membeli saham perusahaan mana saja. Itu fenomena-fenomena yang nanti kita perlu lihat lebih lanjut karena itu strategi dari kapitalisme negara lanjut itu adalah ketika negara membeli saham dari perusahaan-perusahaan swasta yang bernilai ya, yang bernilai. Dan yang keempat yang dimulai dari rezim Prabowo ini adalah SWF, Sovereign Wealth Funds. Ini adalah kalau di Indonesia namanya Danantara. Jadi SWF ini Danantara kalau di Indonesia. Jadi paling tidak ada 4 indikator ini untuk menunjukkan instrumen yang digunakan negara untuk menjalankan kapitalisme negara. Paling tidak untuk di Indonesia itu ada kuadran 2 dan kuadran 4. Ini yang sudah kita lihat. Yang kuadran 3 ini diyakini bahwa dengan keuntungan yang besar, mau nggak mau ketika ketika apa namanya itu Danantara itu keuntungannya besar, dia akan menanamkan keuntungannya di dalam saham-saham. Misalnya salah satu yang sedang dicermati adalah bagaimana eh, Danantara itu membeli hotel di sekitar Mekah, meskipun ini masih dalam proses gitu.
apakah betul-betul membeli ataukah membeli saham kemudian nanti dikerjakan oleh swasta ya. Ada swasta yang mengerjakan itu. Jadi ini beberapa contohnya itu. Tapi intinya ada empat instrumen ini yang versi mutakhir dari kapitalisme negara itu berlangsung. Apakah salah kalau melihat Cina? Tentu saja tidak. Karena memang awal mula dari istilah kapitalisme negara itu adalah dari penulis-penulis komunis dan penulis-penulis anarkis ya. Penulis komunis kita tahu ada Marx dan Engels, dan kemudian para penulis anarkis yang saat ini bukunya mulai banyak ya sejak reformasi itu, Bukharin ya, itu juga menulis bahwa kapitalisme negara itu kemudian muncul ya ketika komunisme itu menguat. Dan salah satu yang membesarkan tentu saja Uni Soviet dan Cina. Uni Soviet dan Cina. Tapi itu kondisi-kondisi awal ya. Kemudian ketika mulai muncul krisis, contohnya kan Meksiko itu kan ada krisis untuk bayar utang di 1978 ya. Sekarang mulai diungkit-ungkit lagi. Jadi saya waktu kuliah dulu sempat mempelajari perubahan sosial itu antara lain Meksiko gitu ya, diminta untuk mengkaji. Oh ternyata muncul lagi karena kekhawatiran kalau kita mengalami kondisi seperti Meksiko di tahun 70-an awal ya. Pada waktu itu kita sedang kaya-kayanya karena harga minyak dan kita net eksportir ya. Tapi saat itu Meksiko justru lagi jatuh ya. Jadi di tahun 80-an itu kemudian negara itu semakin kuat. Lazimnya begitu ya, tapi justru Indonesia tahun 80-an itu mulai ada diregulasi ya. Jadi kita sebetulnya penguatan developmental state-nya itu di tahun 70-an awal ya. Ketika masa itu apa sih konsekuensinya ke desa? Sebelumnya di tahun 70-an mode developmental state versi Indonesia ya. Tahun 70-an kalau negara lain 80-an itu ketika desa itu mendadak memperoleh banyak sumber daya, antara lain kredit, kemudian pembangunan irigasi dan sebagainya, dan semuanya itu lewat pemerintah desa. Jadi untuk pertama kalinya kepala desa itu kekuasaannya itu secara faktual menguat, secara faktual menguat, karena sumber dayanya itu semua lewat pemerintah desa. Dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, untuk pertama kalinya kekuasaannya di desa itu secara faktual itu turun. Jadi sejarah menguatnya kepala desa dan diikuti dengan menurunnya kuasa dari tokoh-tokoh masyarakat itu di tahun 70-an ketika sumber daya itu lewat desa. Nah, apa sih konsekuensinya sekarang ketika sumber daya lewat pemerintah desa dikurangi? Itu ya konsekuensinya nanti kekuasaan faktual dari pemerintah desa ya pasti akan turun. Sedikit atau banyak pasti berkurang. Nah, kemudian mulai ada sovereign wealth fund ya di pasca 2008. Tadi 2008 itu kan negara-negara maju mengalami krisis moneter ya. Kemudian mereka eh, mulai di situ berinvestasi. Negara langsung berinvestasi. Ya kalau di kita investasinya lewat Danantara ke BUMN, tapi di negara lain itu yang maju itu negara maju itu investasinya sudah mulai negara investasi beli saham kepada swasta besar. Itu yang kemudian sekarang kita yakini ya, sebentar lagi juga akan berlangsung itu. Bagi contoh tadi itu, bagaimana akan membeli hotel, tapi istilahnya membeli, nanti kita harus cek apakah betul membeli ataukah sebetulnya tanam saham di hotel Novotel ya, yang ada di Mekah itu. Dan yang paling akhir adalah kapitalisme negara itu sebetulnya varian yang paling akhir adalah kapitalisme negara dan partai. Ya, kapitalisme negara dan partai. Inilah yang kemudian terjadi di Cina juga pada saat ini, bahwa Partai Komunis Cina itu akhirnya juga tergantung kepada kondisi bagaimana pemerintah bisa mengambil sumber daya dari seluruh
seluruh aspek, seluruh wilayah, seluruh sektor di Cina gitu. Jadi tidak hanya untuk menguatkan ekonomi, tapi menguatkan partai. Apakah terjadi di Indonesia? Ya pasti demikian, karena ini sebetulnya gelombang global gitu, tidak hanya di apa namanya Cina. Amerika lewat Trump juga akan melakukan hal yang sama gitu. Tidak hanya menguatkan kapitalisme negara, tapi juga partainya. Dan di Indonesia juga demikian, karena ini sudah menjadi sumber dari kekuatan ekonomi pemerintah gitu. Jadi kapitalisme negara itu, BUMN-nya itu kemudian dipakai sebagai sumber kekuatan ekonomi pemerintah, dan karena pemerintahan di negara-negara bagaimanapun ya, negara yang ada demokrasinya, terserah derajat demokrasinya, maka partai politik itu kan yang akan berperan. Jadi kapitalisme negara digunakan untuk menguatkan tidak hanya negara tapi terutama partai politiknya gitu. Jadi kondisinya sekarang seperti itu. Jadi saat ini negara tidak hanya berinvestasi, tapi juga semuanya mengarah kepada kontrol untuk penguatan partai politik dari yang sedang berkuasa. Di Cina juga begitu, di Indonesia juga demikian. Makanya tidak mengherankan kalau semua pihak yang mendalami kapitalisme negara itu selalu mengkaitkan dengan alirannya kemana, alirannya kemana. Bukan cuma kemana, ke lembaga, tapi ke siapa, orang-orang siapa, gitu. Nah, yang kita juga harus hati-hati bahwa dalam konteks desa itu bukan sekedar lembaganya, tapi datanya. Jadi istilah bahwa nanti misalnya ya koperasi desa itu kemudian menggunakan sistem informasi yang terpusat, misalnya seperti itu. Jangan lupa itu aliran datanya kemana. Gitu. Karena uh, model party state capitalism, kapitalisme negara dan partai dan sekaligus partai itu memang um, mengambil tidak hanya sumber daya dana ya, tapi juga datanya, datanya. Dan kemudian eh, utangnya juga. Ya. Jadi jangan lupa ketika desa untuk pertama kalinya pemerintah desa itu berutang, yaitu memang strategi dari party state capitalism masa kini gitu. Jadi yang utang desa, tapi yang dapat untung siapa? Ya, saya kira di beberapa eh, video desa di RPDN juga sudah mulai membahas itu. Nah, makanya saya sampaikan bahwa saat ini sudah saatnya kita mengetahui sebetulnya secara konseptual dan teoritis seperti apa dan perbandingan lintas negara. Karena kita tidak berjalan sendirian, ya. Jadi kita segera mengetahui. Kemudian muncul resentralisasi, ya. Jadi kalau kita baca misalnya ya, salah satu yang ada di Indonesia itu misalnya ada buku tebal mengenai sejarah Lim Sulyong. Lim Sulyong itu bagaimana dia uh, sangat kenal kuat dengan Sekjen Partai Komunis Cina saat ini yang sedang berkuasa. Ya karena sebetulnya Pak Sekjen itu dulunya dia memang penguasa wilayah dari wilayah desa sampai ke ya kalau di Indonesia ya di level kabupaten dan kemudian provinsi. Dan kebetulan wilayah itu adalah tempat kelahiran Lim Sulyong. Ya, jadinya sehingga memang ada keketatan gitu ya supaya bisa naik ke atas birokrasinya harus ada apa namanya upaya-upaya outcome dan impact terhadap wilayahnya. Ini satu ide yang sebetulnya pernah berlaku di Indonesia bagaimana pendamping desa itu ukurannya bukan SOP-nya itu ya, ukurannya tidak lagi ukuran dia menjalankan aturan-aturan dari Kementerian Desa misalnya begitu, tapi ukurannya sejauh mana desanya jadi mandiri. Jadi ukurannya ukuran uh, output, impact, ya, kemudian outcome seperti itu. Nah, sejauh mana jumlah SDGs desanya itu yang bisa terpenuhi dari 17 plus 1 uh, jumlah SDG desa. Itu contoh bagaimana
upaya-upaya supaya lebih ke impact dan outcome. Jadi memang ada tiga aspek, tiga indikasi utama ya untuk kapitalisme negara masa kini, party state kapitalisme negara sekaligus partai, yaitu yang pertama kontrol partai itu lebih kuat daripada logika pembangunan. Jadi hitungannya itu partainya nanti akan menang apa tidak. Jadi tidak hanya hitungannya itu negaranya makin maju, ya. Tidak hanya hitungannya itu kesejahteraan warga meningkat, tapi partainya ikut kuat apa enggak. Itu nanti ibu dan bapak bisa mencek itu sendiri-sendiri. Yang kedua adalah bagaimana data itu kemudian dianggap sangat penting, bagian dari keamanan. Yang anehnya kalau kita kan justru bersedia berbagi pakai data, bersedia membagikan data ke Amerika Serikat. Ini hal yang sebetulnya menunjukkan ya memang berarti kita lemah ya. Karena data itu adalah isu keamanan ya untuk kapitalisme negara partai. Kemudian yang terakhir adalah indikasi resentralisasi. Bukan lagi desentralisasi, tapi resentralisasi. Sehingga ketika itu digunakan berbasis pasar, ya, pasar itu artinya badan usaha dan sebagainya gitu. Rasionalitas dari politik dan kontrol strategis, yaitu keamanan tadi ya, itu kemudian jadi lebih kuat daripada eh, sekedar pasar atau ekonomi. Tapi hasilnya seperti apa? Nah, kita bisa membanding berbagai kapitalisme negara yang berlangsung di berbagai negara. Ini contohnya ya. Yang yang kita bisa yakin itu adalah ketimpangan sosial. Ya. Ini tidak akan turun, tapi kemungkinan malah naik. Nah, yang menarik di Indonesia adalah sepanjang undang-undang desa, ketimpangan sosial di desa itu sangat rendah, ya, rendah dan relatif turun. Jadi kalau di kota itu 0,4 kalau pakai indeks ini dengan data BPS ya, karena ternyata data BPS itu dari pengeluaran eh, orang per orang ya. Pendapatannya itu biasanya lebih tinggi. Artinya kalau saya pengeluaran untuk makan setiap bulan itu 5 juta, pendapatan saya 10 juta misalnya, yang dihitung BPS itu yang 5 juta, bukan yang 10 juta. Jadi kalau dihitungnya itu pendapatan, para konglomerat itu pendapatannya misalnya puluhan miliar per bulan, tapi untuk makan kan hanya beberapa eh, puluh juta mungkin ya, beberapa puluh juta. Jadi ya kita melihatnya seakan-akan ketimpangannya itu 0,4, tapi pasti lebih. Hitungan sementara kami itu ya sekitar 0,6 loh, 0,6 ketimpangan yang real seperti itu. Nah, ketimpangan ini akan makin meningkat. Jadi nanti kita eh, cek ini yang agak berbahaya ya. Undang-Undang 6 2014 di situ di pasal 78 tujuan dari membangun desa itu mengurangi kemiskinan. Nah, ketika semasa Presiden Jokowi itu kemiskinan hanya turun 1% untuk di desa ya, itu 3% ketika 10 tahun, 1% setiap 3 tahunan gitu ya. Itu akhirnya diganti, Ibu dan Bapak bisa cek di Undang-Undang 3 2024, itu revisi kedua dari Undang-Undang Desa, itu pasal 78-nya itu direvisi. Dari tujuannya mengurangi kemiskinan menjadi mengurangi ketimpangan. Kenapa direvisi? Karena keunggulan desa itu ketimpangannya rendah dan menurun. Nah, tapi nanti kalau dengan model kapitalisme negara partai masuk desa, ini dugaannya justru ketimpangan sosial di desa itu meningkat, gitu. Ini seperti zamannya tahun 70-an Pak Harto ya. Ketika indeks Gini desa itu tiba-tiba sempat meningkat lebih tinggi daripada indeks Gini kota. Bayangkan itu. Indeks Gini desa, ketimpangan desa lebih tinggi dari kota. Karena apa namanya itu sumber daya masuk ke desa, tapi bukan untuk golongan bawah, untuk golongan atas. Kemudian tata kelola ini hanya di Tiongkok yang tata kelolanya itu ketat. Di Rusia, Turki, Brasil, India itu justru menjadi tata kelolanya itu justru menjadi tidak ada, rendah, dan kemudian menjadi bagian dari korupsi dan nepotisme.
Nah, ini yang dikhawatirkan di Indonesia karena jelas dari Undang-Undang BUMN itu tidak bisa dikontrol dan antara karena dianggap dia di luar negara gitu, jadi nggak bisa dikontrol. Ibu dan bapak melihat di desa kalau beberapa laporan bahwa tidak ada papan proyek ketika membangun gerai Koperasi Desa Merah Putih, ya itu juga berarti tata kelola nggak bisa dikontrol. Kalau kita tidak bisa mengetahui anggarannya berapa, ya harganya berapa, sempat ditunjukkan juga dalam beberapa video YouTube di RPDN itu, jangan buru-buru untuk tanda tangan apa namanya itu penerimaan entah itu mobil maupun bangunan gereja waktu itu sempat ada yang menyampaikan begitu kan di YouTube itu masuk akal karena tata kelola dan klientelisme ini eh, sangat kuat ini. Satu-satunya yang bisa mengontrolnya itu Cina, Tiongkok ya. Tapi Indonesia pastilah tidak termasuk yang bisa mengontrol karena berbagai indeks korupsi baik persepsi maupun realitas itu menunjukkan eh, semakin indeksnya semakin eh, menurun ya, artinya korupsi semakin tinggi gitu ya. Jadi yang kita harus hati-hati adalah klientelisme. Nah, di desa ini eh, klien ini bisa kalau kalau kita tidak punya ideologi ideologi di pasal 33 untuk kemakmuran masyarakat desa atau ditambah pasal 27 bahwa kesempatan kerja itu untuk warga desa gitu bukan untuk yang lain gitu ya. Pasal 27 dan pasal 33 ya nanti pasti justru lebih banyak orang yang pengen ikut serta untuk menggangsir eh, sumber daya yang di desa. Kemudian krisis psikologis. Nah, ini sudah mulai muncul di beberapa jurnal ilmiah ya, bahwa eh, desa-desa ini di Cina ya, itu warga desa mulai ada diteliti ya, karena mulai diteliti maka datanya muncul. Ternyata ada krisis psikologi. Jadi krisis yang pertama tentu saja karena Cina banyak negara dengan warga negara yang sangat besar gitu ya. Jadi persaingan antar warga negara tinggi sehingga menimbulkan stres. Masih bisa nggak saya bersaing? Kalau saya makin tua masih bisa bersaing nggak? Kalau anak-anak saya nanti di masa depan anak-anak saya bisa bersaing nggak? Gitu. Sehingga di sini di sana mulai muncul kondisi psikologi yang kritis. Nah, kita mengkhawatirkan kalau seperti itu di Indonesia misalnya ya. Seandainya dana 1,6 miliar itu dipakai untuk infrastruktur di desa, kita pernah punya patokan angka padat karya tunai desa, itu seharusnya 3 juta warga desa, sorry, 23 juta warga desa itu bisa bekerja. Kalau itu menggunakan padat karya tunai desa ya. Tapi karena itu kemudian dikerjakan oleh Agrinas ya 23 juta warga desa yang harusnya bekerja jadi hilang ya kan. Seperti itu. Sama seperti hitungan para ekonom ketika mengimpor itu maka kemudian sekitar 100 300 ribu pegawai otomotif plus yang lain yang apa namanya yang pekerja-pekerja di desa antara lain di wilayah pedesaan Klaten ya misalnya ya yang biasanya hasil produksi dari desa industri itu dikirim ke Astra itu nah itu totalnya 3 juta jadi 300 ribu pegawai asli dari otomotif plus 3 juta dari pegawai-pegawai lain yang memberi misalnya bannya kemudian apa namanya itu eh, peleknya ya, pelek dan sebagainya itu skrup-skrupnya itu 3 juta pegawai itu kemudian kehilangan kesempatan ya untuk menambah itu. Kemudian dinamika pusat dan daerah ada tarik ulur antara otonomi dengan resentralisasi. Jadi ini yang bagian kiri ada ketimpangan sosial, kemudian korupsi, kolusi, nepotisme, ya tata kelola yang rendah tadi, klientelisme, kemudian krisis psikologis, semakin stres itu.
Kemudian dinamika pusat dan daerah semakin dinamis. Sem- Contohnya adalah masih ingat ketika pendamping ingin jadi P3K itu diharapkan supaya lebih pasti selama 5 tahun itu terjamin itu. Tapi ternyata saat ini sudah ada rancangan misalnya contohnya kalau di media massa itu kan di NTT itu sudah ada rancangan mau memecat P3K gitu kan seperti itu. Nah kalau seperti itu kan berarti itu dinamika desentralisasi dengan resentralisasi itu mulai muncul. Nah, di desa nanti eh, hal-hal seperti itu juga bisa terjadi lagi. Gitu. Ini risiko-risiko yang muncul sudah muncul di negara lain dan kita kalau ini muncul dan konsisten, berarti di desa juga risiko untuk munculnya jadi tinggi. Jadi ini beberapa risiko yang perlu kita waspadai di desa. Yang pertama ketimpangan sosial. Ya. Ketimpangan sosial karena ya upah tidak hanya rendah tapi nggak ada upahnya karena nggak ada kesempatan kerja kan. Kemudian korupsi dan patronase, ya, bagaimana BUMN, ya kalau di dalam konteks desa berarti Agrinas, kemudian juga MBG di situ ya masuk ke sana untuk eh, bukan untuk desa tapi untuk diambil ke pusat. Kemudian risiko sistemik, ya risiko sistemik ini dari berbagai protes ya. Jadi kalau sampai nanti warga langsung kekurangan dan tidak punya apa namanya peluang yang lain ya harus akan protes ya. Bahwa sekarang masih belum protes, ini ada dua penyebab. Pramudia Anantatur eh, menyampaikan bahwa yang pertama itu ketakutan. Rasa takut itu yang membuat orang tidak protes. Dan yang kedua adalah karena belum sampai kepada kesulitan hidup ya untuk makan terutama. Gitu. Tapi di negara lain ini stres, alienasi, kesejahteraan yang turun, kecemasan itu sudah mulai muncul. Tadi contohnya di Cina. Kemudian hubungan yang dinamis, ketegangan antara otonomi atau desentralisasi itu di negara lain juga muncul dengan pola kapitalisme negara partai ini. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya itu yang pertama memang harus membalik. Jadi ibu dan bapak perlu mencek ketika rencana Agrinas itu membagi keuntungan koperasi menjadi kupon-kupon bagi desa, apakah itu akan manjur atau tidak? Ya. Selama ini itu memang salah satu strategi yang digunakan oleh negara lain ketika menjalankan kapitalisme negara dan partai itu bahwa di sana surplusnya itu diinvestasikan kembali ke desa. Ya, seperti itu. Di kita misalnya contohnya rencana kupon, tapi eh, seperti itu apa tidak? Karena begini, infrastruktur desa itu di dalam undang-undang jalan misalnya ya, itu diambil alih oleh negara, bisa diambil alih oleh pemerintah pusat gitu. Nah, apakah benar pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan memperbaiki jalan? Desa membangun jalan sudah semakin sulit. Jangan lupa ya, sejauh yang sudah dibagikan via WA Group itu mengenai PowerPoint dari Kementerian Keuangan, tahun ini rata-rata dana desa yang dibagikan kan 300 ya 270 juta per desa. Tahun depan kalau rancangan itu muncul ya yang sudah terbagi itu berarti dana desa yang dibagikan ke desa akan turun sampai 75 juta rata-rata per desa ya kan. Jadi nggak mungkin lah membangun jalan. Nah, apakah pemerintah daerah akan membangun jalan itu? Mestinya juga mengingat yang kemarin ketika ada pemotongan dana transfer ke daerah itu dikurangi, ternyata jalan juga bolong-bolong. Sampai pada waktu kita Idul Fitri juga dilaporkan bolong-bolong juga, padahal biasanya menjelang Idul Fitri itu jalanan mulus ya kan. Jadi kita yakin infrastruktur desa ini bisa jadi nggak akan jalan sih, kecuali kalau pemerintah pusat yang melakukan langsung, karena semuanya sudah diambil pemerintah pusat kan sumber dayanya gitu. Yang kedua, pemilikan inklusif ya. Jadi sampai mana nanti pengurus koperasi benar-benar berjalan. Ya. Selama ini kan dia akan menjadi malah penonton atau pengawas.
Padahal sudah ada pengawas di koperasi ya, tapi nanti yang menjalankan Agrinas yang mengawasi pengurus. Jadi tidak inklusif ya. Nah, apakah di tahun 2027 ke 2028 ke 2029 ketika Agrinas mengalihkan ke desa itu kemudian akan inklusif? Mestinya sih tidak. Inklusif itu tidak bisa dibangun langsung ya, tapi harus ada persiapan, gitu. Jadi kalau persiapannya nggak ada, pasti butuh waktu di desa itu ya paling tidak 2 tahun untuk inklusivitasnya itu mulai muncul ya. Di masa damai ya. Kalau di masa desa eh, dinamikanya gonjang-ganjing ya 2 tahun kurang. Ini mengambil cermin dari bagaimana kepala desa setelah dia apa namanya, terpilih untuk menjaga harmonisasi desa itu butuh waktu paling tidak 2 tahun. Kemudian disiplin pasar ya. Apakah kemudian eh, yang baru itu bisa bersaing? Jadi kalau sekarang ada ide, sudahlah kalau gitu Alfamart, Indomart tidak usah diberi izin lagi ke depannya. Ya, itu koreksi dari Menteri Desa ketika dia mengatakan ditutup saja, kemudian mengatakan ya ditutup artinya nggak ada izin baru ya, itu ngeles begitu. Tapi itu artinya memang bukan disiplin pasar. Ya. Jadi kalau bukan disiplin pasar itu pasti yang kena bukan cuman Indomaret, Alfamart, tapi juga sekaligus warung-warung yang ada di desa. Jadi itu konsekuensi-konsekuensi ketika hanya entitas yang didukung pemerintah yang kemudian diberi keleluasaan pasar. Entitas. Ya seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat sebetulnya fondasinya itu tidak sepenuhnya kuat kalau kita menggunakan kapitalisme negara partai. Ini di negara lain sudah mulai dirasakan begitu. Karena artinya sejauh mana negara bisa mengelola warga, terutama yang jumlah penduduknya besar ya, seperti Indonesia nih di antaranya. Indonesia, Cina, India, itu Brasil. Tidak mudah itu, tidak mudah. Jadi paling-paling yang dilakukan adalah manipulasi data. Itu yang dilakukan negara-negara lain juga demikian ya. Dan kita sudah mulai merasakan itu, ya. Sudah mulai merasakan itu. Jadi harus hati-hati itu membaca data. Kalau perlu desa punya data sendiri, benar-benar ini. Punya data sendiri yang real gitu ya. Eh, yang ya kalau memang buruk ya kenyataannya faktanya begitu ya nggak apa-apa supaya bisa diperbaiki buruknya di mana. Jadi kesimpulannya memang ada perubahan tentang kapitalisme negara. Memang semula dari sosialis, negara sosialis dan komunis, tapi sekarang sudah merasuk ke negara-negara kapitalis ya. Dan kemudian akibatnya juga karena itu global, mau tidak mau juga akan melanda Indonesia dan kita sudah mulai mengalami itu. Apakah ini akan eh, berhasil atau tidak? Tadi sudah ada beberapa rekomendasi. Kalau memang tetap dengan kondisi seperti ini, tapi kesejahteraan warga desa tetap harus kita jaga. Ada strategi yang tadi sudah disampaikan gitu. Dan yang terakhir ya tadi itu. Tadi kan bagaimana negara memperlakukan desa dengan kapitalisme negara itu rekomendasinya kalau masih seperti itu paling tidak ada inklusivitas bagi desa. Tapi yang paling bagus adalah desa membangun sendiri. Jangan lupa bahwa setiap gerakan di desa itu ada embedded atau sekaligus di dalamnya ada aspek ekonomi. Pemerintahan sekaligus ada politik ekonomi. Sosial sekaligus ada aspek ekonomi sosial atau disebut sering kewirausahaan sosial gitu. Kemudian kita harus lihat juga agraria. Jangan sampai lahan-lahan yang ada di desa itu kemudian eh, sampai berubah kepentingan bukan untuk warga desa. Serta bagaimana solidaritas sosial masih terbangun di desa. Ini 3 strategi kemandirian desa di tengah eh, ekonomi kapitalis negara partai. Kiranya itu Gus yang bisa disampaikan karena kalau melihat apa namanya flyernya itu kan bagian saya memberikan apa namanya pemberitahuan risiko-risiko ya. Dan paling tidak sekarang kita mengetahui sebetulnya secara teoritis
dan berbasis negara lain itu seperti itu. Artinya ya kemungkinan risiko itulah yang akan melanda desa-desa kita di masa mendatang. Jadi kita ada di masa perubahan sosial, kita tahu paling tidak kita tahu arahnya dan kita juga tahu risikonya. Sudah kita tunjukkan mitigasinya meskipun sangat global di, di kondisi ini ya. Nanti kalau tertulis pasti nanti ada hitung-hitungannya lah. Hitung-hitungan saya bisa nanti disampaikan. Kiranya itu Gus untuk Lembuk Desa kali ini. Saya terima kasih ini atas kesempatan ini. Terutama tadi juga cerita di awal. Jadi saya akhirnya harus nambah bab lagi bagaimana kondisi pergerakan 2006 ke 2014 ini. Karena ini ada sedang nulis buku tentang desa di masa undang-undang desa ini. Karena ini pengalaman salah satu pengalaman terbaik lah. Paling tidak sampai 2023, 2022 itu. Ya. Terima kasih Gus, rekan-rekan sekalian. Selamat siang.